Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, selamat datang di podcast EduTech. Saya Ayu Febri dan rekan saya Wicitra akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bareng alumni keren dari program studi teknologi pendidikan yang sekarang ini bekerja di RRI Singaraja. Yuk kita sambut, ini dia Kak Deonide. Halo Kak, apa kabar? Ya. Terima kasih Kak sudah bersedia dan menyempatkan diri untuk hadir di podcast kita. Sebelum kita lanjut obrolan kita lebih dalam, boleh ceritain sedikit tentang diri Kakak dan latar belakang pendidikan Kakak seperti apa? Oke, baik, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan nih untuk berbagi di podcast VIP. Jadi perkenalkan, saya Diomadi Adiani Kanida. Saya merupakan alumni dari jurusan Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Wah, menarik banget nih. Kalau boleh tahu Kak, kenapa sih Kakak bisa memilih program studi teknologi pendidikan? Oke, jadi kalau bicara soal prodi TP itu berangkat dari kakak dulu di jurusan multimedia ya. Dulu jadi di pas SMK itu setelah tamat Kak memang tertariknya di bidang desain pertama kan awalnya, terus pengen lanjutin kuliah nih tapi masih bingung kira-kira prodi apa itu yang di mana gitu kan. Terus karena kakak pengen tetap di Singaraja aja gitu, coba deh searching gitu. Nah kebetulan di Undiksa itu Kak nemu dua program studi nih, jadi PTI dan TP gitu. Cuman di kalangan teman-teman tuh sih banyakan yang nyaranin di PTI gitu. Cuman Kak coba gali lagi, ternyata di TP itu juga ada desain gitu, bahkan lebih kompleks gitu loh. Jadi kalau misalkan di PT itu setahu kakak kan lebih ke programnya nih. Kalau di TP itu lebih ke desain dan juga mungkin animasinya seperti itu. Nah, cobalah kakak ngelamar di TP. Nah, kebetulan keterima. Jadi itu kakak nyoba di TP gitu. Awal mulainya. Ya, Awal mulai gitu ya. Kemudian sekarang kan kakak lagi kerja nih di RRI Singaraja. Gimana sih ceritanya kakak bisa bergabung hingga bekerja di RRI Singaraja? Oke, jadi kalau ke RRI itu berangkat dari kakak dulu magang. Nah, mungkin kalian nanti bakal ngalamin ya kan, magang nanti itu kebetulan Kak setelah ke TP ini, jadi kan awalnya Kak pengen desain aja nih. Nah terus karena nemu mata kuliah yang baru kayak istilahnya Hal baru seperti broadcasting gitu kan. Nah terus Kak tertarik nih, gimana sih rasanya pengen cara ngewawancara yang baik gitu, jadi penyiar gitu. Nah terus kakak dapatlah kesempatan karena pas magang itu kan Kak nyarilah di RRI. Nah setelah magang di sana banyak dapat pengalaman kan, mulai dari gimana cara wawancara yang baik, terus komunikasi tentunya, terus alat-alat apa aja yang ada di siaran seperti itu. Terus di sana belajar, akhirnya dari sanalah kakak dipanggil oleh pimpinan di RRI untuk bergabung gitu. Bergabung di RRI sebelum kerja sebelumnya kan Kak sempat kerja di Undiksa. Setelah tamat kerja di Undiksa dulu 2 tahun. Setelah 2 tahun itu dipanggil oleh pimpinan di RRI untuk jadi wartawan. Berarti awal mulanya itu dari magang ya Kak ya? Dari magang terus dipanggil oleh pimpinan di RRI untuk bekerja gitu. Keren banget sih ya. Nah di RRI Singaraja ini kalau boleh tahu kakak itu ngapain aja sih, bekerja sebagai apa? Mungkin membuat konten kah atau meliput berita atau mungkin menyiarkan berita juga? Oke, jadi kalau di RRI itu ada ada 3 sub bidang gitu kan ya. Ya, jadi pertama itu ada wartawan, kemudian ada penyiar, ada juga teknisi. Nah, jadi Kak di sana nyari wartawannya karena
di mata kuliah TP itu memang lebih cenderungnya fokus ke wartawan gitu. Nah, jadi Kak pengen mendalami itu, terus pilihnya di jurnalis seperti itu. Di bagian jurnalis berarti Ya, bagian kakaknya. jurnalisnya. Kemudian selama kakak bekerja itu ada nggak sih yang menjadi tantangan? Serta gimana sih solusi kakak untuk menghadapi tantangan yang kakak alami saat bekerja itu? Oke, kalau bicara soal tantangan ini deh ya, jadi dimanapun misalkan nggak kuliah, nggak kerja itu pasti Ada tantangannya ya, masing-masing. benar-benar pasti ada tantangannya gitu. Jadi kalau di RRI sendiri itu tantangannya adalah lebih kepada komunikasi gitu. Berarti Public speaking ya, diutamakan Kak. Ya benar. Jadi gimana caranya kita komunikasi yang baik, kemudian gimana caranya kita tahu karakter seseorang gitu. Jadi kalau misalkan ada narasumber nih, gimana caranya kita menyikapi mereka gitu dengan karakter mereka gitu. Masing-masing ya benar. Jadi lebih ke komunikasi aja sih. Kemudian selama kakak bekerja juga pengalaman apa yang paling berkesan selama bekerja di RRI? Serta ada nggak sih pelajaran penting yang kakak dapatkan selama kakak bekerja? Oke. Kalau pengalaman tentunya ada. Jadi kayak misalkan dari fasilitas seperti itu. Kalau misalkan di sini kan mungkin ini hanya fokusnya untuk ruang lingkup Undiksa. Iya. Nah, kalau misalkan di RRI itu lebih kompleks ya. Nah, dari sana Kak belajar tentang alat yang belum ada di sini. Sana Kak pelajari. Kemudian juga bertemu narasumber-narasumber yang keren tentunya petinggi-petinggi. Nah, petinggi-petinggi itu yang lebih lebih berkesan. Jadi Kak bisa wawancara sama penjabat Bupati Buleleng gitu. Wawancara dengan menteri seperti itu. Kalau pas ada kunjungan ke Singaraja tentunya. Oke, sebagai alumni Prodi Teknologi Pendidikan nih Kak, menurut Kakak bagaimana sih peran teknologi dalam dunia pendidikan sekarang ini? Kalau berbicara soal teknologi itu tentu sangat berdampak, sangat signifikan, sangat krusial nih peran teknologi ini dalam dunia pendidikan tentunya di proses pembelajarannya deh ya. Nah jadi Kak kasih contoh aja nih ya, misalkan kalian nih mahasiswa kan kuliah. Terus kalau zaman dulu misalkan kalau kalian hanya mengandalkan buku kan hanya berpatokan pada buku cuma satu sumber doang buku. Jadi kalau dengan adanya teknologi lebih mempermudah kalian nih. Misalkan presentasi seperti itu kan. Ada teknologi, ada yang lebih mempermudah kalian untuk memvisualisasikan apa sih yang pengen kalian dapat seperti itu. Apalagi zaman sekarang udah ada AI juga Kak ya. Nah, itulah salah satunya peran teknologi dalam dunia pembelajaran. Terus kalau dari sisi dosen nih misalkan. Kalau dosen hanya mengajarkan dengan teori, tentunya kan kalian nggak semua paham kan, nggak cepat nangkep kan, betul. kan. Nah kalau ada teknologi, misalkan lebih mempermudah. Anggap contohnya mata kuliah animasi gitu. Jadi kalau kalian nggak ada teknologi, kalian nggak tahu nih. Susah memahaminya. Nah dengan adanya animasi kan, bisa kalian lebih paham gitu. Ya sih. Jadi di sini mungkin dari Kakak apakah ada inovasi yang Kakak harapkan yang mungkin bisa terjadi nantinya dalam dunia teknologi pendidikan saat ini? Oke. Kalau inovasi sendiri mungkin dalam dunia pembelajaran lebih menekankan kepada berpusat pada siswa, berpusat pada mahasiswa gitu. Jadi karena di dunia kerja itu kalian akan dituntut bagaimana bisa memahami itu semua. Jadi kalau misalkan pembelajarannya masih berpusat pada guru, masih berpusat pada dosen, jadi kalian hanya menyimak teori-teorinya saja, tanpa adanya praktek kan. Tapi kalau misalkan kalian mata kuliah itu berpusat pada siswa, pada mahasiswa gitu kan, jadi kalian yang lebih didorong untuk bisa mencari tahu gitu. Apa sih yang masalah yang sedang terjadi, kalian yang memecahkan gitu. Karena itu sangat dipakai banget deh. Lebih banyak manfaatnya ke siswa sama mahasiswa berarti ya. Itu aja sih mungkin kalau zaman Kakak dulu itu
dari berpusat ke gurunya, ke siswa mahasiswanya ada, ke dosennya juga ada. Jadi kita itu kalau mata kuliahnya lebih apa namanya kayak animasi gitu, lebih ke mahasiswa dah didorong. Tapi kalau kayak mata kuliah yang misalkan lebih ke teori, pasti dah dosennya Cuman aja yang dosennya banyak, aja yang yang banyak paham. dosennya gitu. Jadi kita nggak tahu nih gimana gitu. Kalaupun paham cuman sedikit Ya, paham ya Kak ya. Jadi intinya pengalaman yang didapat oleh mahasiswa untuk dunia kerja itu nanti penting banget Kak ya. Penting banget, sangat penting banget. Terakhir nih Kak, kalau boleh diberikan sedikit saran untuk mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di teknologi pendidikan, mungkin dari mereka ada yang berminat dalam karir di bidang yang sama dengan Kakak, bagaimana mereka bisa bersiap-siap untuk hal tersebut? Kira-kira ada nggak sih dari Kakak tips untuk mereka? Oke, tentunya kalau misalkan tertarik nih di bidang wartawan, jurnalis gitu kan ya. Jadi kan lebih kepada komunikasi. Jadi kalian bisa mulai dari latih diri sendiri gitu. Misalkan nggak apa-apa ngomong-ngomong sendiri aja gitu. Misalkan nih kalian selain kita fokus di mata kuliahnya ya di kampus, kan kampus kan terbatas nih. Iya, betul. Kalian hanya beberapa jam aja, beberapa SKS aja. Tapi kalau lebih memperdalam itu mungkin latihan di rumah. Misalkan kalian nih kan biasa keluar kan. Mungkin di luar itu kalian bisa bicara sendiri nih dalam dengan melihat situasi di lapangan gitu. Misalkan nih pas ada jalan santai misalnya kan dari di mana gitu. Sampai dari Singaraja Bali, saat ini saya tengah berada di jalan. Langsung kayak belajar dalam diri praktek sendiri. ya. Misalnya kita ke lapangan, lihat bener. situasi langsung belajar gitu. Ya situasinya. Ya. Terus itu pertama, terus yang kedua mungkin bisa ajak teman kalian. Ajak teman. Wawancara dia gitu, gali informasinya yang sederhana aja, misalkan kayak ceritakan seperti apa pengalamannya dia, terus kehidupannya dia seperti apa di kampus gitu, apa-apa aja nih, gitu. Gali aja dia. Jadi itu bisa menambah pengalaman kalian di bidang komunikasi. Gitu. Oke, tips yang sangat menarik ya dari Kakak untuk kita mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Percakapan kita sangat menginspirasi tentunya. Semoga sukses Kak ke depannya dalam di RRI Singaraja. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada para pendengar yang telah menyimak podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni.